Jamu merpati giring keras. Cara membuat jamu merpati agar giring keras. Jamu merpati giring keket. Ciri-ciri merpati tinggi setut kencang. Ciri-ciri merpati terbang tinggi stabil. Video-video terbaru saya nih nyapet teman-teman. Nih kawin teman-teman. Ngebom. Lost door, gambir. Woi, turun semua. Wih, belantong. Silok dekat-dekat aja ya. Oke, ini ada kelabu telampit, giringnya super keket ya. Nyapet. Orok. Woi. Nih. Wih. Turun. Wih. Wih. Kenceng banget, ngebul, ngebom. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Gufron di channel Ale Merpati. Jadi di video kali ini saya bikinkan tutorial cara memilih merpati yang bagus, merpati terbang tinggi stabil menurut bulu larnya. Ciri-ciri burung merpati yang mau tinggi turun atas kepala ya, menurut rabaan merpatinya. Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru nonton video saya, silahkan gabung, pencet tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Buat teman-teman yang pengen nonton merpati saya di saat merpatinya terbang, link videonya ada di deskripsi teman-teman. Kebetulan ada burung merpati yang dapat jagungan. Ada burung merpati yang dapat jagungan ya. Link videonya ada di deskripsi. Saya lomba burung merpati, saya pakai jersey warna biru, geber merpati sendiri. Oke, di video kali ini saya nggak ada maksud menggurui dan lain-lain. Saya hanya berbagi pengalaman selama saya peternak burung merpati, selama saya melatih burung merpati. Oke, langsung saja saya mulai dari merpati yang pertama. Ada burung merpati Megan ya. Ciri-ciri burung merpati yang bagus ya, tinggi turun ya. Karena saya main burung merpati tinggi, jadi saya pilih bulu sayap yang seperti apa, yang seperti ini teman-teman. Di video kali ini saya nggak ada maksud menggurui ya, saya hanya berbagi pengalaman saya selama saya beternak merpati, selama saya melatih burung merpati. Oke, saya pilih bulu lar yang lebar-lebar ya. Ciri-ciri merpati terbang tinggi yang stabil. Kita pilih yang ujung bulu sayapnya bulat-bulat teman-teman ya. Ciri-ciri merpati stabil, yang dilatih cepat stabil. Bulu larnya lebar-lebar, ujung bulu sayapnya bulat-bulat. Yang sebelah sama, saya buka sayapnya, larnya lebar-lebar. Kita pilih pinggang merpati yang ramping ya. Pinggangnya ramping, tembakannya bagus, bawahannya kasar. Tulang dada juga kita pilih yang besar ya. Dari depan tempolok besar, kasar. Untuk merpati yang bawahannya isi, bawahannya kasar, punya pegangan badan yang empuk, lentur, berisi ya, kenyal, nggak ngapas ya. Khusus untuk burung merpati yang bawahannya isi. Lanjut, capit udang burung merpati ya. Kalau saya sendiri untuk main kolong meja kan harus tepat betina ya. Saya pilih capit udang yang lurus, tebal, renggang ya. Jari manis saya pas di tengah atau lebih renggangnya. Kalau untuk kolong bebas
saya pernah ada burung kolong bebas, saya latih di kolong meja. Merpatinya memang mau ngolong ya, tinggi turun, kadang ke betina, kadang jatuh ke bawah. Karena memang untuk merpati kolong bebas yang paling penting merpatinya punya sifat tinggi turun. Bentuk capit udang apapun untuk kolong bebas masuk ya, asalkan merpati punya sifat tinggi turun dari indukannya. Kalau untuk kolong meja saya pilih capit udang yang renggang, lurus, tebal, renggang. Mata merpati ada 3 macam. Mata jagung ya, mata asem, mata air ya. Ini seperti ini mata asem. Mata kuning ya. Jadi untuk mata merpati kita pilih yang enggak pudar titik hitamnya. Jadi semua mata merpati bagus. Yang paling penting kita pilih titik hitam di tengah enggak pudar ya. Cara cek mata merpati normal mudah, sederhana. Kita pandang mata merpati, kalau wajah kita, badan kita ada di titik hitam, berarti ini matanya normal. Jadi nggak ada istilah mata ini takut diterbangin panas-panas, mencelok, hinggap ke atap, hinggap ke pohon ya. Jadi merpati itu tergantung awal mula kita melatihnya. Kalau kita punya merpati main di kolongan ya, yang rencana kedepannya buat dilombain, berarti kita harus melatih merpati dari bahan sampai jadi player di jam-jam 9 pagi sampai selesai di jam-jam lomba. Jadi ketika burung merpati ikut lomba nggak kaget dengan kondisi cuaca terik matahari ya, karena memang jam-jam lomba dari jam 9 pagi, malah dari jam 8 pagi ya, dari jam 9 pagi sampai selesai di jam-jam panas. Jadi nggak ada istilah mata ini takut diterbangin panas-panas ya, semua tergantung awal mula kita melatih burung. Lanjut, kalau kita punya burung hiburan ya, rumahan, kadang kita terbangin di jam-jam bebas ya, tergantung kita ada waktunya. Biasanya pagi hari, siang hari, sore hari, tergantung kita mau nerbanginnya. Kalau untuk merpati rumahan, dan rute merpati rumahan sama tempat rute terbang kolongan itu beda ya. Kalau merpati rumahan jelas banyak pepohonan ya, rutenya banyak pepohonan, banyak rumah-rumah. Kalau kolongan jelas rata-rata lapang ya tempatnya. Jadi yang jadi patokan itu pelatihnya. Kalau pelatihnya punya, si jokinya punya banyak trainer ya, trainer kan buat pelatih burung untuk pulang ya, jalan untuk pulang ke kolongan atau jalan pulang ke rumah. Kalau merpati rumahan, kalau kita punya trainer untuk melatih bahan-bahan yang kita punya. Bahan merpati juga karakternya beda-beda, kadang bisa digandeng sama trainer si A, nggak bisa gandeng sama trainer si B, karena bahan-bahan merpati itu ada yang bisa langsung lambung, ada yang terbangnya tetap masih rendah ya, nggak langsung lambung. Biasanya butuh proses untuk gandeng dengan trainer yang seperti ini. Misalkan bahan A bisa gandeng dengan bahan ini ya, bahan B nggak bisa gandeng dengan trainer ini. Itu seperti itu ya, karena karakter burung beda-beda. Burung merpati kalau udah mau lambung, biasanya kalau udah dari jarak 500 meter ya, udah kelihatan mau lambung. Kadang juga ada burung merpati kalau jarak terbang 500 meter masih rendah terbangnya. Itu karena tipe karakter burungnya. Yang penting sering digandengin sama trainer ya, atau penunjuk jalan pulang. Oke. Pinggangnya kita pilih yang ramping ya, ujung bulu sayap lentur ya, ujung bulu ekornya lentur. Nanti saya ambil burung yang ada ekornya.
bentuk kaki ada yang basah ada yang kering, sama-sama bagus karena di kandang saya ada merpati dengan bentuk kaki basah dapat jagungan, bentuk kaki kering dapat jagungan. Kuku juga nggak ngaruh ya, misalkan ini kukunya hitam semua ya, terus ada putih satu ya nggak apa-apa karena memang udah nggak memandang warna. Jadi kita ke warna merpati ya, juara nggak memandang warna merpati, merpati bagus nggak memandang warna ya. Beda dengan waktu saya main burung waktu kelas SD ya, masih kecil. Saya hanya tahu kesukaan. Saya waktu itu sukanya merpati belantong. Jadi kalau beli merpati di pasar, belinya warna merpati belantong karena saya sekedar suka warna merpati, bukan kinerja burungnya, nggak tahu ya dulu. Beda dengan sekarang di zaman modern, karena saya mainnya merpati kolong, jadi saya lebih ke kinerja burung ya, bukan ke warna burung. Nggak pernah fanatik dengan warna burung. Mau beternak merpati tiba-tiba anaknya warna belantong, kukunya nggak sama ya, nggak harus hitam semua. Misalkan kukunya hitam sama putih udah nggak apa-apa menurut saya, karena merpati bagus nggak memandang warna, merpati juara nggak memandang warna teman-teman. Beda dengan waktu masa kecil saya hanya sukanya warna burung karena saya nggak tahu mau burung bagus atau enggak, yang penting saya sukanya warna burung belantong dulu ya. Oke, saya ambil lagi burung merpati. Ini ada burung merpati tritis, ada burung merpati gambir telampit ya, gambir telampit coklat telampit ya. Kepalanya ada warna putihnya, matanya liplap ya, asem sama kuning. Ini dari indukan burung manuver. Kakak-kakak kandungnya udah pernah dilombain ya, baru dilombain udah jadi player. Bulu larinya lebar-lebar ya, lebar-lebar. Pegangan badannya seperti ini, pinggangnya ramping ya. Kita pilih bahu yang tebal ya, bahu ini ketiak tebal. Tulang dadanya kita pilih merpati dengan tulang dada yang besar dari depan tempolok seperti ini. Ada dua macam bentuk bulu, ada yang halus sama yang kasar. Dua-duanya sama-sama bagus ya, karena yang halus bisa juara, yang kasar juga bisa juara. Paruh kita pilih yang runcing, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Ciri-ciri merpati tinggi turun, paruhnya runcing seperti ini. Capit udang merpati ini lurus, tebal, renggang, keras ya. Jari manis saya pas di tengah. Pegangan badannya empuk, lentur ya. Bentuk badan lonjong, pinggangnya ramping. Jadi bentuk badan ada macam-macam, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kotak seperti bentuk kepala. Itu karena ikut indukannya ya. Kalau kita beli burung merpati di pasar, kita hanya bermodal rabaan ya. Yang penting kita udah berusaha dengan rabaan yang kita tahu. Kalau kita beruntung kita dapat burung yang bagus, karena kita hanya bermodal rabaan. Misalkan belinya satuan ya, satu ekor, bujangan atau cewean. Misalkan kita beli bujangan ya, dengan rabaan yang kita tahu, minimal kita udah berusaha ya dengan rabaan yang kita tahu. Kalau kita beruntung kita dapat burung merpati yang bagus, yang seperti kita inginkan ya, sesuai harapan kita. Beda dengan kita beli merpati di kolongan pantauan ya, player, memantau player. Kita harus membawa uang yang lebih untuk membeli player, karena harganya juga mahal. Penjual playernya juga memberi harga yang pantas untuk burung playernya ya, karena memang sudah jadi burung jadi. Entah player rumahan atau player kolongan, biasanya harganya udah tinggi teman-teman, apalagi kita memantau sendiri.
kinerjanya. Biasanya penjualnya mematok harga dengan harga yang pantas sesuai kinerja burungnya. Oke. Lanjut untuk burung belantong ini. Ini ada burung silver telampit ya. Kepalanya ada poletnya. Di bawah paruh ada bulu putih di leher ya. Bulu larnya lebar-lebar banget. Lebar-lebar sekali. Nih. Batang lidinya gede-gede. Ujung bulu sayapnya lentur, ujung bulu ekornya lentur, bentuk ekor seperti ini. Cuma nutup seperti ini, pinggangnya ramping. Pegangan badan empuk lentur ya, kenyal berisi. Bentuk kaki kering. Ini. Kering. Capit udangnya lurus tebal renggang ya, jari manis saya pas di tengah. Ini mata asem ya. Ini burung lagi giring teman-teman. Betinanya metris bule. Betinanya metris bule. Ini betina ternakan saya sendiri. Ini juga ternakan sendiri, cuma lost ring ya. Lost ringnya ini pernah hilang waktu dilatih. Sudah setengah jalan nabrak kabel ya, jatuh ke sawah terus hilang sebulan ya. Setelah sebulan ketemu lagi udah dipotong sama pak yang nemu. Untungnya masih rezeki saya ini, yang silver telampit mata asem ini. Saya silang dengan betina ternakan saya, pakai ring nomor WhatsApp saya. Bulu sayapnya lebar-lebar banget, lebar-lebar sekali. Ini bentuk ekornya nutup ya, pinggangnya ramping, pinggang ini ramping ya. Ciri-ciri merpati tembak keras, bahunya tebal ya, matanya mata jagung. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang ada pengalaman burung merpati, komen aja di kolom komentar. Buat motivasi kita semua, sahabat-sahabat merpati dimanapun berada, semoga sehat selalu. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.